Pengertian dan dasar hukum jual beli. Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata ba'a yabi'u bay'an, yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar hukum jual beli bersumber dari Al-Quran dan hadis. Syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, dan yang ketiga ada barang atau harta yang diperjualbelikan. Yang keempat ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. Dan yang terakhir, ada lafal ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu suci, artinya barang tersebut bukan barang najis. Yang kedua, barang itu bermanfaat. Yang ketiga, barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Dan yang terakhir, barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Syarat penjual dan syarat pembeli. Yang pertama, harus berakal sehat. Orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot, maka akad jual belinya tidak sah. Yang kedua, harus atas kemauan sendiri. Artinya, jual beli yang tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga, sudah dewasa atau baligh, yang artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, jual belinya tidak sah, kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan, seperti jual beli es, permen, dan lain-lain. Yang terakhir, keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu, hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya. Jual beli yang terlarang. Jual beli yang sah tapi terlarang. Yang pertama, jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yabi'a hadirun libadin wala tanajjashu wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi." Dari Abu Hurairah, ia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang desa menjual kepada orang kota, dan jangan menjual dengan cara curang atau supaya harga barang-barang menjadi tinggi, dan janganlah seseorang untuk menjual atas jualan saudaranya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Barang yang sudah dibeli oleh orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu menjadi milik pembeli, sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibni Umar, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, la bay'ir rajulu ala bay'i akhihi, wa la yakhtub ala khitbati ahihi, illa ayyadana lahu." Yang artinya, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Janganlah sebagian kamu menjual sesuatu penjualan sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari. Padahal masyarakat membutuhkannya saat itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Ma'marin qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ihtakara fahuwa khati'un." Yang artinya, dari Ma'mar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah atau berdosa." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, jual beli untuk alat maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Yang kelima, jual beli dengan cara menipu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An Abi Hurairah qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar." Yang artinya, dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan haswah atau melempar batu atau kerikil, dan jual beli dengan cara menipu. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, jual beli yang mengandung riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Jual beli terlarang dan tidak sah. Yang pertama, jual beli sperma binatang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual air mani binatang jantan. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Yang kedua, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual belikan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang ketiga, menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, janganlah kamu menjual sesuatu yang kamu beli sebelum kamu terima. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang terakhir, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual buah-buahan yang belum tampak manfaatnya. Muttafaqun alaih.